kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berikutnya dalam fikih muamalah adalah pembahasan tentang al-luqatah. Al-luqatah dalam bahasa Indonesia lebih mudah untuk disebut dengan barang hilang. Ya, barang hilang atau barang temuan di jalanan. Disebutkan definisi luqatah secara syar'i adalah malun aw mukhtasun dhalla anhu rabbuhu waltaqatahu ghairuhu, yaitu harta, sebuah harta atau sesuatu yang khusus yang hilang dari pemiliknya dan ditemukan oleh orang lain. Atau disebutkan juga dalam definisi yang lain, ya, kullu malin ma'sumin mu'radun liddaya'i la yu'rafu malikuhu. Itu barang, setiap harta yang terjaga kepemilikannya, yang dia mengalami kehilangan dan tidak diketahui pemiliknya. Demikian. Nah, untuk barang-barang seperti ini kebanyakannya adalah dia bukan hewan, walaupun nanti hewan dimasukkan ke dalam hal seperti ini. Namun kalau hewan disebut bukan dengan nuqatah, tapi dia disebut dengan dhallah, ya, disebut dengan dhallah, ya, yaitu barang yang hewan yang hilang, demikian. Adapun untuk barang atau harta yang hilang, ya, maka disebut dengan luqatah. Baik, para muslim rahimani warahmatullah, apa hukum luqatah ini? Para muslim rahimani warahmatullah, sesungguhnya hukum luqatah adalah boleh untuk mengambilnya, tapi berikutnya adalah mengumumkannya. Ya. Boleh untuk mengambilnya, kemudian untuk mengumumkannya kepada para manusia agar bisa dipertemukan dengan pemiliknya atau bisa didapatkan oleh pemiliknya barang tersebut. Dan ini merupakan bentuk kebaikan di dalam Islam. Dikarenakan ini bentuk menjaga
harta orang lain. Karena di antara kehadiran atau di antara hikmah ya syariat Islam, ajaran Islam adalah di antaranya untuk menjaga harta. Demikian. Tentunya bagi orang yang memungutnya kemudian memberitahukannya, mengumumkannya kepada orang-orang lalu bisa dikembalikan kepada pemiliknya, maka ini merupakan bentuk kebaikan yang akan mendapatkan pahala, ya. Ini merupakan bentuk kebaikan yang akan mendapatkan pahala. Demikian. Nah, oleh karenanya syariat datang untuk memberikan penjelasan tentang ketetapan ini, ya, tentang ajaran yang mulia ini. Ya, dianjurkan bagi orang yang mendapati dirinya bisa memegang amanah terhadap barang temuan tersebut. Dan dia memiliki kemampuan untuk mengumumkannya, ya. Maka boleh baginya untuk mengambil barang temuan tersebut lalu dia mengumumkannya, ya. Seperti itu. Nah, ini dianjurkan bagi siapa saja menemukan barang temuan tersebut. Namun, ya, bagi orang yang menginginkan barang tersebut tanpa dia ingin mengembalikan kepada pemiliknya, apalagi dia mau mengumumkannya, ya, maka diharamkan bagi orang yang menemukannya untuk mengambilnya, ya, seperti itu. Disamakan dengan ini adalah orang-orang yang mereka mengkhawatirkan, ya, barang ini akan menjadi fitnah bagi dirinya. Dia diuji dengan barang tersebut dan dia tidak mampu untuk mengumumkannya, atau dia melakukan taksir, ya, kurang maksimal di dalam mengumumkan barang tersebut, maka dianjurkan bagi dirinya untuk, ya, tidak mengambil barangnya, ya, seperti itu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, mengembalikan barang yang hilang kepada pemiliknya dengan cara mengambilnya terlebih dahulu lalu mengumumkannya, maka ini merupakan kebaikan, tolong menolong di atas kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, dan ini ayat yang selalu kita ulang-ulang untuk dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha keras siksanya. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan bagi barang-barang yang hilang ini menjadi 3 bahagian. Pertama adalah barang-barang yang tidak ada keinginan, ya, orang-orang yang menengah, ya, orang-orang menengah, itu strata sosialnya menengah, walaupun kita bukan sedang membagi, ya, manusia itu menjadi 3 menjadi bahagian-bahagian, ada atau menjadi kasta-kasta. Tidak, kita tidak bermaksud demikian. Tapi ini ditinjau dari kepemilikan harta dan kecukupan mereka, ya. Maka ada disebut dengan, ya, strata sosial rendah, menengah, dan atas, demikian, ya. Nah, apabila menurut, ya, strata sosial yang menengah, yaitu menurut kebanyakan orang, ya, pada umumnya, ya, barang-barang tersebut, barang-barang yang hilang ini, ya, itu tidak ada keinginan orang-orang tersebut untuk mendapatkannya. Nah, ini jenis barang yang pertama. Itu barang-barang yang strata sosial menengah dari manusia itu
ketika hilang barang tersebut, ini ya tidak ada keinginan untuk mencarinya. Nah, barang-barang seperti ini tentunya adalah ya kembali kepada pribadi kita. Apakah ketika kita kehilangan barang tersebut, apakah kita akan mencarinya atau tidak? Ya, seperti itu. Ya, pada umumnya, apakah manusia akan mencarinya ketika barang itu hilang? Ingat, standarnya bukanlah orang miskin. Kalau standar orang miskin, wallahu ta'ala alam, kita katakan ya mereka sangat membutuhkan. Sampai pun bahkan ya seandainya adalah ya mungkin ya seperti satu potong makanan yang terjatuh, ya. Nah, ini mereka akan ambil. Maka standarnya bukan hal ini, ya. Tapi standarnya adalah dia pada umumnya, itu penilaian masyarakat secara umum. Apakah ketika barang ini hilang darinya, maka dia akan mengambilnya, ataukah tidak? Seperti itu, ya. Strata sosial masyarakat yang menengah, ya, pertengahan. Nah, barang-barang yang tidak ada keinginan, ya, bagi strata sosial masyarakat yang menengah ini untuk mengambilnya ketika mengalami kehilangan, maka barang-barang seperti ini boleh untuk diambil dan dimiliki, ya. Ini boleh diambil dan dimiliki, ya, apabila tentunya tidak ditemukan pemiliknya. Nah, kalau kita dapatkan contohnya ada pemiliknya, ya, barangnya jatuh, contoh ya barang yang kita anggap remeh, seperti contohnya adalah tongkat, ya, roti, ya. Begitu juga satu butir buah contohnya, ya. Yang ini jatuh, kita melihat sang pemiliknya, maka tentunya pemiliknya lebih berhak untuk mendapatkannya, dan kita memberitahu kepada pemiliknya bahwasanya barang Anda jatuh. Demikian. Nah, kalau dia merelakannya, tidak mengambilnya, maka bagi yang lainnya boleh untuk mengambilnya, seperti itu. Namun barang-barang seperti ini apabila tidak diketahui pemiliknya, tidak ditemukan pemiliknya, dan itu barang yang remeh, barang yang dianggap remeh, barang yang dia ya bukan barang berharga menurut penilaian ya orang-orang pada umumnya, yaitu status sosial yang menengah, dianggap ini barang yang remeh dan bukan berharga. Tadi kita katakan contohnya seperti makanan-makanan ringan, ya. Begitu juga contohnya seperti satu buah, ya, satu biji buah yang terjatuh contohnya, atau barang-barang yang remeh yang lainnya. Maka ketika jatuh dan tidak ditemukan pemiliknya, maka ini hukum asalnya boleh untuk dimiliki, seperti itu, ya. Dan tidak wajib untuk mengumumkan kepada manusia. Seperti itu. Namun yang lebih afdal adalah memberikan kepada orang lain, menyedekahkan kepada orang yang membutuhkannya, seperti itu. Terkait dengan hal ini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, marran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bitamratin fit tariqi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melewati, maksudnya di jalanan yang ditemukan di jalan tersebut ada satu kurma di jalanan, ya. Qala, Rasulullah berkomentar, bersabda, laula anni akhafu an takuna minas sadaqati la akaltuha. Hadisnya hadis Bukhari dan Muslim serta Abu Daud. Kata Nabi SAW, andaikan aku tidak mengkhawatirkan bahwa ini termasuk harta sedekah, tentu aku pasti memakannya. Jadi ada kekhawatiran Nabi SAW dalam ungkapan beliau ini, yang bisa dipahami dari ungkapan beliau ini kekhawatiran jangan-jangan ini harta sedekah dan beliau dilarang untuk
ya makan harta sedekah. Ya. Dilarang beliau dan keluarga beliau untuk makan harta sedekah. Harta zakat, harta sedekah. Tidak boleh. Nah, andaikan ya tidak ada kekhawatiran beliau seperti ini, ada kepastian ini bukan harta sedekah, kurma yang jatuh tadi, yang remeh ini, ya. Ini beliau akan memakannya, demikian. Padahal tentunya ini bukan milik beliau, tapi milik orang lain. Mengapa? Apa alasannya? Alasannya dikarenakan adalah ini barang yang remeh menurut penilaian manusia. Yang bila ini hilang, kehilangan pemiliknya, maka secara otomatis sang pemiliknya itu merelakannya. Contoh ketika sang pemiliknya mengetahui ini barang hilang. Ya. Dan insya Allah Ta'ala barang pemiliknya itu ya akan tahu dalam waktu ya dekat atau nanti dalam waktu yang lama. Contoh ya, kalau dia contohnya barang-barang yang ditakar atau yang dia ditimbang, maka contohnya beratnya berkurang atau ya takarannya berkurang. Ya. Seperti itu. Maka setelah diketahui barang, oh ini barangkali jatuh di jalanan. Nah, ketika dia tidak mencarinya, itu menunjukkan bahwasanya dia rela, dia ridho. Yaitu bagi siapa saja yang memungut dan mengambilnya, maka itu adalah seperti sedekah dia kepada orang atau binatang yang memakannya. Demikian, seperti itu. Orang yang mengambilnya atau binatang yang memakannya. Demikian ya. Nah, ini dia. Ini dalilnya bahwasanya boleh. Ya, kenapa? Karena remeh. Dan remeh ini membuat kerelaan dan keridhaan bagi pemiliknya bila dia mengetahui seperti itu, ya. Kemudian berikutnya, ya jenis yang kedua atau pembagian yang kedua adalah barang-barang ya atau harta yang hilang yang dia ini berharga. Ya, yang dia ini berharga. Barang-barang seperti ini adalah barang-barang berharga. Barang-barang yang tidak boleh barang ini untuk diambil ketika ada pemiliknya. Ya, yang disebut dengan dhallah. Ya, dan ini pada umumnya adalah hewan-hewan. Seperti contohnya adalah unta, sapi, ya. Begitu juga kuda, ya ini disebut dengan barang-barang yang dia ini barang yang sesungguhnya ada pemiliknya dan dia pada umumnya adalah hewan. Ya kita mungkin lebih mudahnya pembagian ini adalah pembagian hewan-hewan yang hilang. Jadi barang-barang yang hilang jenis kedua adalah hewan-hewan yang hilang, yang ini ada pemiliknya. Seperti contohnya tadi kita katakan adalah unta, sapi, kuda, ya, burung-burung yang barangkali berharga, ya. Nah, barang-barang seperti ini tidak boleh untuk, atau harta seperti ini atau hewan seperti ini tidak boleh untuk dipungut. Nah, siapa saja yang mengambilnya, memungutnya, maka orang tersebut dinyatakan dhalun, sesat, ya. Karena dialah yang menghilangkan ya barang tersebut dari pemiliknya. Karena dialah yang menjadi penyebab hilangnya barang itu dari pemiliknya. Karena dimiliki. Nah, barang-barang seperti ini sesungguhnya ya harta-harta seperti ini bisa kembali kepada pemiliknya. Lebih-lebih ya seperti unta, yaitu hewan-hewan yang terlatih dia, yang bisa wirawiri atau pulang pergi ke kandang pemiliknya, maka dia bisa terbiasa untuk kembali. Seperti itu. Maka apabila ada orang yang mengambil dan memungutnya, maka ini akan mengakibatkan ya sang pemungut tersebut telah menghilangkan barang itu. Maka disebut dengan dhalun. Ya. Dan kalau diambil, maka kalau ada ya kerusakan pada hewan tersebut. Kerusakan ini maksudnya adalah barangkali adanya cacat yang muncul setelah itu, bahkan mungkin kalau seandainya mati ya maka dia wajib untuk menanggung ya
menanggung demikian. Oleh karena jangan diambil kalau memang tidak mampu. Namun kalau mampu, maka di sini dianjurkan untuk apa? Untuk diambil kemudian diumumkan. Seperti itu, ya. Baik, nah dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak bolehnya barang ini untuk diambil lalu dikuasai, ya, adalah hadis Nabi SAW dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man awa dallatan fahuwa dallun, ma lam yu'arrifha." Akhrajahu Muslim. Siapa saja yang melindungi, maksud melindungi di sini adalah dia mengambil ya, kemudian masuk ke dalam kekuasaannya, ya. Man awadallatan, ya, siapa saja yang melindungi, ya, hewan yang hilang tersebut, maka orang yang melindungi tersebut sesat, ya, telah menghilangkannya selama dia tidak mengumumkannya. Nah, oleh karenanya di sini ada pilihan antara mengambil atau tidak mengambil. Bila mengambil, maka kewajibannya adalah untuk mengumumkannya. Kenapa? Karena bila diambil tidak diumumkan, maka dia telah menghilangkannya. Dianggap dhalun, orang yang sesat, yang mengambil alih dari orang lain. Sehingga ya barang tersebut tidak kembali kepada pemiliknya. Atau hewan tersebut tidak bisa kembali kepada pemiliknya. Karena dia terus ya dia jaga, ya, tanpa dia arahkan kepada pemiliknya dengan cara mengumumkannya. Demikian. Hadis ini hadis riwayat Muslim, seperti itu. Baik, ya. Nah, ini tentunya adalah untuk hewan-hewan yang bisa menjaga diri, ya. Untuk hewan-hewan. Jadi jenis atau bagian yang kedua adalah hewan-hewan yang dia ini bisa menjaga dirinya, ya, yang bisa menjaga dirinya. Kenapa? Karena contohnya dia bisa kembali atau dia bisa membela dirinya dari contohnya hewan-hewan liar yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang jenis atau bagian kedua. Bagian yang ketiga adalah ya harta-harta yang tidak bisa membela dirinya. Ya, harta-harta yang tidak bisa membela diri. Contohnya seperti adalah ya hewan-hewan, ya, seperti kambing. Hewan-hewan seperti kambing yang tidak bisa menjaga diri dari hewan buas. Adapun tadi kalau unta, yang jenis kedua, unta, ya, sapi, kuda, ini sangat memungkinkan untuk bisa lari, ya, lari cepat, ya. Demikian. Burung juga sama, ini juga bisa terbang, demikian, ya. Namun ada hewan-hewan yang tidak bisa menjaga diri dari hewan buas. Seperti contohnya adalah ya hewan tersebut kambing, ya, atau anak sapi, ya, begitu. Atau bahkan anak unta termasuk juga, ya. Atau barang-barang yang lainnya, ya, seperti harta, uang, emas, perak, ya, dan seterusnya. Bahkan tas, mungkin tas yang berharga, begitu, ya. Maka yang seperti ini, ya, boleh untuk mengambilnya dan kemudian mengumumkannya, ya, seperti itu. Jika mendapatkan dirinya, ya, ini memiliki kemampuan untuk mengumumkannya, seperti itu. Tapi kewajiban bagi orang tersebut adalah dia, ya, pertama adalah menjaga kondisinya, menjaga dia apa sih karakter kekhususan dari barang tersebut, kemudian dia menghitung jumlahnya, ya, dan silakan dia persaksikan kepada 2 orang saksi yang adil,
Nah, setelah itu dia umumkan kepada orang-orang. Tentunya dalam memberikan pengumuman ini tidaklah secara rinci dan lengkap, sehingga nanti banyak orang yang akan mengaku memiliki barang tersebut. Ya, silakan dia mengumumkan seperti di masjid-masjid, di media sosial, seperti itu. Ya, bahwasanya dia kehilangan barang tertentu atau dia menemukan barang tertentu ya, untuk pemiliknya bisa hadir. Baik ya, untuk jenis yang kedua, tadi kita katakan bahwasanya ya tidak boleh ya untuk mengambilnya kemudian tidak mengumumkannya, ya. Tidak boleh ya mengambilnya namun tidak mengumumkannya. Berikut dalil yang terkait dengan hadis yang kita terkait dengan dua hal yang kita sebutkan. Ini hadisnya dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu yang mengatakan, Ja'a Arabiyyun an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu amma yaltaqituhu faqala 'arifha sanatan summa 'arif ifasaha wa wika'aha fa in ja'a ahadun yukhbiruka biha wa illa fastanfiqha. Qala ya Rasulullah fadalatul ghanami qala laka au li akhika au li dhi'bi. Qala dalatul ibil fata'ammara wajhun nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ma laka wa laha ma'a khida'uha wa siqa'uha taridul ma'a wa ta'kulu syajar. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Daud. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu yang mengatakan, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya kepada beliau tentang apa yang dipungutnya, ditemukannya di jalanan. Lalu Rasulullah mengatakan kepadanya, umumkan barang tersebut ya dalam setahun. Kemudian kenali ya bungkusnya dan penutupnya. Ya. Mungkin bentuknya adalah dia seperti kantong yang berisi uang begitu ya. Kantong yang berisi dinar atau dirham. Ya. Maka apabila datang seseorang mengkabarkan kepadamu ya tentang hal tersebut, maka maksudnya dia mengaku bahwasanya dia memiliki barang tersebut, maka silahkan untuk untuk diberikan kepadanya. Nah, kalau tidak setelah setahun, maka silakan ya ambil manfaatnya, yaitu silakan dimanfaatkan seperti itu. Maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan barang hilang berupa kambing, yaitu kambing ya, dhalatul ghanam, yaitu kambing yang hilang, yang sesat begitu. Maka Rasulullah mengatakan, itu untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala yang memangsa begitu. Maka maksudnya adalah hewan seperti kambing ini, maka silakan untuk dipungut, dipungut ya. Kemudian bila diumumkan dalam setahun tidak datang pemiliknya, jadi Rasulullah memberikan kesimpulan langsung, laka, itu untukmu. Maksudnya adalah bila diambil ya kambing yang hilang tersebut, yang sesat tersebut, itu diambil, kemudian diumumkan dalam setahun, ya, kemudian tidak datang pemiliknya, maka laka, itu untukmu. Auli akhika, atau itu untuk saudaramu. Ya, maksudnya pemiliknya datang, ya, pemilik datang untuk meminta kepadanya, maka silahkan berikan. Demikian, maka itu untuk saudaramu. Au lidhi'bi, atau untuk serigala, yaitu pemangsa yang memangsa kambing tersebut. Kalau tidak diambil, maka ini akan dimangsa oleh hewan buas, seperti itu. Qala, maka orang tadi pun bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, dhalatul ibil, bagaimana dengan ya
unta yang hilang, unta yang sesat. Maka berubahlah wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah beliau ini marah, ya, seperti tidak tahu saja hukum tentang masalah kebiasaan unta. Maka Rasul mengatakan, malaka walaha, apa urusanmu dengannya? Apa urusanmu dengan unta tersebut? Ya, itu bersama dia ada kakinya, ya, kemudian ada minumnya, dan dia bisa mendatangi tempat air, dan dia bisa makan, ya, tumbuh-tumbuhan, demikian. Seperti itu, ya. Nah, seperti itu, ya. Ini maka untuk unta jangan diambil, ya, karena dia bisa kembali juga kepada pemiliknya, demikian, ya. Dan dia bisa menyelamatkan diri dari hewan-hewan buas, apalagi sekedar serigala yang ini lebih kecil badannya ketimbang unta ini, demikian, ya. Hadis yang sahih seperti itu. Baik, ya. Ini untuk hadis, ya, hadis untuk dua hal yang kita sudah sebutkan, ya, yaitu hewan-hewan yang dia bisa menjaga diri dari hewan buas dan hewan-hewan yang tidak bisa menjaga diri dari hewan buas, demikian, ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya bagi orang yang mendapatkan, ya, barang temuan tersebut atau hewan temuan tersebut yang tadi sudah kita sebutkan boleh untuk diambil, maka kewajibannya adalah mengumumkan, ya, yang boleh untuk diambil, barangnya bernilai berharga, ya. Dan kalau kita mengalami kehilangan barang tersebut atau hewan tersebut, kita akan mencarinya, ya. Maka apabila kita mengambilnya, ingat ini selain daripada unta dan hewan-hewan yang bisa menjaga diri dari hewan buas, ya. Maka barang-barang seperti ini apabila diambil, maka kewajibannya adalah mengumumkannya, ya. Ini dia, mengumumkannya. Agar kita, ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan, memberikan amanah-amanah itu kepada pemiliknya. Ya, seperti, ya, contohnya barang, ya, barang yang milik orang lain, yang ini berharga, yang kita mengambilnya, ini menjadi amanah bagi kita untuk kita berikan kepada pemiliknya. Allah mengatakan, wa idza hakamtum bainan nas, apabila kalian memberikan putusan hukum di tengah-tengah manusia, antahkumu bil adl, maka putuskanlah hukum dengan cara adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik, ya, memberikan peringatan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikian, ya, Allah melihat kita. Oleh karenanya jangan diambil lalu dimiliki, tapi diambil ketika barang itu berharga dan itu barang milik orang lain, ya, maka kewajibannya adalah kemudian mengumumkannya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Berapa lama mengumumkannya? Tadi sudah kita sebutkan, itu dalam setahun, ya. Setahun, dalam setahun diumumkan. Nah, kalau datang pemiliknya maka serahkan kepadanya, ya. Bila datang pemiliknya maka serahkan kepada, ya, kepada pemiliknya. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak datang pemiliknya, kalau tidak datang pemiliknya, maka perhatikan, ya, berapa ukurannya, berapa nilai dari barang tersebut. Kemudian silahkan setelah itu untuk memilikinya atau mempergunakannya. Nah, kalaulah, ya, walaupun dalam setahun sudah berlalu, barang ini sudah digunakan, ya, maka ternyata datang pemiliknya, maka tetap dikembalikan kepada, ya, pemiliknya. Demikian, ya.
Jadi perhatikan, ya, kebolehan untuk menggunakan barang temuan itu, barang yang berharga itu, ya, barang berharga dan milik orang lain ini, ya, itu boleh untuk digunakan adalah setelah diumumkan dalam setahun. Setelah diumumkan dalam setahun. Kurang daripada itu tidak boleh. Tapi boleh hanya diambil saja. Tapi bukan untuk dimiliki, tapi untuk diumumkan dalam setahun. Nah, setelah setahun tidak datang pemiliknya, maka boleh untuk diumumkan, digunakan, ya, dimiliki. Tapi kepemilikan tidak sempurna tentunya, karena nantinya adalah kalau datang pemiliknya, walaupun setelah setahun, maka ini diberikan kepada pemiliknya, walaupun sudah digunakan, ya, dikembalikan, ya, dikembalikan, ya, barang tersebut atau nilainya seperti itu, atau yang semisalnya demikian, ya. Nah, lalu bagaimana apabila ketika dalam kondisi pengumuman belum berakhir, ternyata barang tersebut hilang. Ya, barang tersebut hilang atau rusak dari tangannya. Sementara dia sudah mengumumkan, ya. Namun kehilangan atau rusak seperti ini bukanlah sesuatu yang disengaja, bukan karena kecerobohan, juga bukan karena, ya, kelalaian, ya. Maka yang seperti ini tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk menggantinya, ya, tidak ada dhaman, tidak ada tanggung jawab untuk menggantinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan sebutkan dalilnya. Dari Suwaid bin Ghaflah. Ia mengatakan, laqitu Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala asabtu surratan fiha mi'ata dinarin. Asabtu surratan fiha mi'atu dinarin. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala 'arrifha haulan fa'arraftuha haulan. Falam ajid man ya'rifuha. Summa ataituhu faqala 'arrifha haulan fa'arraftuha falam ajid. Summa ataituhu salasan faqala ihfad wi'a'aha wa'addidha wa wika'aha fa in ja'a sahibuha wa illa fastamti' biha fastamta'tu falaqituhu ba'du bi Makkah faqala la adri salasata ahwalin aw haulan wahidan. Baik, kata Suwaid bin Ghaflah radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku bertemu dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab mengatakan, aku mendapati satu bungkus semacam kantong, ya, kantong yang ada talinya, ya, tali yang bisa diikat, yaitu seperti dompet zaman dulu, ya. Seperti itu, yang di dalamnya akan dimasukkan ke dalamnya adalah uang-uang receh dinar, ya, namun ini nilai tinggi, ya, seperti itu, ya. Kantong yang bisa dibuka kemudian bisa diketatkan dengan talinya, seperti itu, ya. Baik, maka ia mengatakan, aku mendapati, ya, satu kantong yang di dalamnya terdapat 100 dinar. Masya Allah, 100 dinar ini, ya, mahal, ya. Kalau kita kalikan, 1 dinar itu adalah 1,25, ya, gram, 1,25 gram, ya. 1,25 gram,
atau kurang lebih seperti itu, ya. Maka ini tentunya nilai yang besar, ya, ratusan juta ini. Karena ada 100, ya, dinar, demikian. Jadi bukan sedikit yang didapatkan. Maka aku datangi Nabi SAW, aku datang kepada Nabi SAW, memberitahukan tentang perkara tersebut. Maka Rasul mengatakan kepadanya, arif haulan, ya, umumkanlah barang tersebut setahun. Maka aku umumkan, ya, dalam setahun. Namun aku tidak mendapatkan orang yang mengetahuinya, ya, yang memilikinya, yang mengakui barang tersebut, ya. Kemudian aku datang lagi kepada Nabi SAW, maka Rasulullah mengatakan lagi kepadanya, umumkan dia setahun. Jadi ini sudah masuk tahun kedua, demikian. Lalu aku umumkan, namun aku tidak juga mendapati pemiliknya. Lalu aku datang lagi kepada Nabi SAW ketiga kalinya, ya. Maka Rasul mengatakan, ihfad wi'a'a wa'addidha wi'ka'ah, ya. Jaga kantongnya tersebut, ya. Kemudian, ya, hitung nilainya dan jaga talinya, ya, seperti itu. Nah, kalau datang pemiliknya, kata Nabi SAW, ya, maka berikan kepadanya. Kalau tidak datang, maka silahkan, ya, gunakan. Fastamti' biha, ya, maka gunakan, seperti itu. Lalu kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, maka aku pun menggunakannya, ya. Namun ternyata aku mendapati pemiliknya setelah itu di Mekah, ya. Aku mendapati pemiliknya setelah itu di Mekah, ya. Lalu ia mengatakan, la adri salasata ahwalin aw haulan wahidan. Aku tidak mengetahui apakah 3 tahun ataukah 1 tahun. Itu maksudnya setelah itu ataukah setahun ataukah 2 tahun atau 3 tahun bertemu dengan pemiliknya. Nah, seperti itu, ya. Hadisnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta lainnya. Ada hadis yang lain dari Iyad bin Himar, ya, radhiyallahu anhu, yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada luqatatan falyushhid dha adlin aw dha wa'adlin summa la yughayyirhu wa la yaktum fa in jaa rabbuha fa huwa ahaqqu biha wa illa fa huwa malullahi yu'tihi may yasha. Hadisnya riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, ya. Hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, siapa saja mendapati barang hilang, barang temuan di jalanan tentunya, maka hendaklah dia mendatangkan saksi, mempersaksikan barang tersebut, ya, kepada 1 orang atau 2 orang saksi. Kemudian jangan dia merubahnya dan jangan menyembunyikannya. Lihat, ya. Tidak boleh dia merubah dan tidak boleh dia menyembunyikan. Supaya apa? Maksudnya ini mau dimiliki olehnya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Tidak boleh merubah dan tidak boleh menutupi, menyembunyikannya. Nah, apabila datang pemiliknya, maka dia lebih berhak terhadap barang tersebut sampai kapanpun, ya. Di tahun pertama ketika dia mengumumkan, maka dia lebih berhak. Bahkan ketika jatuh dilihat itu pemiliknya, ya, maka dikembalikan, dia lebih berhak. Begitu juga datang pemiliknya setahun berikutnya setelah diumumkan, atau dalam kondisi dalam pengumuman dalam setahun, atau setahun berikutnya, atau 2 tahun, 3 tahun, bahkan seterusnya, maka pemiliknya lebih berhak. Ya, seperti itu. Hanya saja kebolehan bagi orang yang mendapati tersebut, ya, maka untuk menggunakannya itu setelah setahun, setelah diumumkan, ya. Wa illa fahuwa malullahi yu'tihi may yasha. Kalau tidak datang pemiliknya, maka itu adalah harta Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, luar biasa. Oleh karenanya, setelah setahun, ya, setelah setahun, maka boleh bagi dia setelah diumumkan setahun, bukan setahun di dalam kepemilikannya, tapi setahun setelah diumumkan. Bukan setahun di tangannya tanpa diumumkan, tapi setahun setelah diumumkan walaupun di tangannya. Baru setelah itulah boleh bagi dia untuk mempergunakannya. Seterusnya mempergunakannya boleh bagi dia. Datang pemiliknya, diberikan, dikembalikan. Tidak tidak pernah datang ini pemiliknya karena sudah diumumkan. Maka apa? Dan itu terus berkelanjutan pengumumannya.
tidak datang, maka itu adalah harta Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Demikian. Seperti itu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik. Lalu bagaimana ketika mendapatkan barang hilang di tanah haram Mekah? Ya. Di tanah haram Mekah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita sebutkan tadi, ya, maksudnya yang kita sebutkan tadi tentang hukum-hukum barang hilang tadi, maka ini diberlakukan di selain, ya, tanah Mekah. Nah, kalau kita menemukan, ya, barang hilang di tanah Mekah, ya, maka tidak boleh kita mengambilnya, tidak boleh. Kecuali apabila mengambilnya tidak boleh, memungunya tidak boleh. Kecuali apabila dikhawatirkan akan hancur dan rusak. Contohnya karena ini jalanan manusia, ini akan contohnya terlindas oleh mobil sehingga ini barang mahal akan rusak. Ya. Seperti contohnya HP yang mungkin, ya, mahal sekitar iPad atau semisalnya, ya, yang ini, ya, mahal contohnya sampai 8 jutaan, ya, begitu ditemukan di jalan. Nah, kalau tidak disingkirkan, tidak diambil, maka ini akan terlindas dan rusak, maka disingkirkan, ya, seperti itu. Ya, disingkirkan atau diambil. Diambil tapi kewajibannya adalah mengumumkannya, ya, selama di Mekah. Ya. Atau menyerahkannya kepada pihak yang berwenang, ya, yang mengurusi masalah kemakmuran Masjidil Haram, ya, seperti itu. Atau contohnya ke polisi, nanti biar polisi yang akan menyelesaikannya. Demikian, ya, seperti itu. Tidak boleh dia membawa keluar. Ya, seperti itu. Dia boleh bawa keluar dari luar tanah haram. Maksudnya dia tidak boleh bawa keluar tanah haram. Ya, dia harus serahkan kepada pihak yang berwenang. Baik itu mungkin hakim atau mungkin penggantinya atau contohnya, ya, siapa saja. Demikian. Tidak boleh, ya, memiliki, ya, barang hilang yang ditemukan di tanah haram. Tidak boleh. Ya, tidak boleh memiliki dan tidak boleh juga mengambilnya, ya, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya selamanya. Jadi sekedar untuk diumumkan saja, tidak ada kepemilikan, ya, demikian. Berbeda dengan apa? Barang-barang hilang yang ditemukan di luar tanah haram. Nah, ini perlakuan berbeda, ya. Ya, seperti ini contohnya adalah barang-barang hilang milik jemaah haji, ya. Maka diharamkan untuk apa? Untuk memungutnya. Ya. Sama. Disamakan dengan inilah barang-barang hilang milik jemaah haji. Maka tidak boleh untuk memungutnya. Baik itu di luar tanah haram maupun di dalam tanah haram. Ya. Seperti itu. Baik itu di tanah suci maupun di luar tanah suci. Tidak boleh. Ya. Nah, kalau sudah diambil, maka wajib bagi dia untuk mengumumkan selamanya, tidak bermaksud untuk memilikinya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Haramallahu Makkah falam tahilla li ahadin qabli wa la li ahadin ba'di, uhillat li sa'atan min naharin. Uhillat li sa'atun min naharin la yuhtala khalahu wa la yu'dadu syajaruha." Ya, la yuhtala khalaha wa la yu'dadu syajaruha wa la yunaffaru saiduha wa la tultaqatu luqatatuha illa li mu'arrifin. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan negeri Makkah ini, menjadikan tanah suci, ya, haram. Maka tidak halal bagi seorang pun sebelumku dan setelahku. Ya. Tidak halal bagi seorang pun sebelumku dan tidak halal juga bagi seorang pun setelahku. Dihalalkan hanya untukku satu waktu dari siang hari saja.
Itu pernah ketika Rasul masuk ke negeri Mekah membawa senjata. Tapi tidak terjadi peperangan, demikian. Tidak boleh dicabut tanaman kecilnya, yaitu semacam rumputnya, ya. Tidak boleh juga dipatahkan dahannya, pohonnya, yaitu pohon-pohon yang dia tumbuh alami, ya, yang Allah yang tumbuhkan. Bukan maksudnya adalah tanaman yang ditanam oleh manusia, ya. Dan tidak boleh juga diusir, ya, hewan buruannya. Tidak boleh diusir hewan buruannya. Biarkan. Contohnya ada hewan buruan seperti kijang yang ada di tanah haram, yang hendak diburu karena memang ada larangan untuk berburu di tanah haram, akhirnya diusir agar dia keluar tanah haram, lalu dia bisa membunuhnya atau memburunya. Ini diharamkan. Ngusirnya saja tidak boleh, apalagi membunuhnya atau memburunya, demikian. Dan tidak boleh juga diambil, dipungut barang hilangnya, kecuali bagi orang yang sekedar yang mengumumkan saja. Jadi sekedar mengumumkan saja, ya. Bukan untuk memilikinya, demikian. Faqala Abbas radhiyallahu anhu, maka Abbas mengatakan radhiyallahu anhu, illal idkhir li saghatina wa quburina. Kata Abbas radhiyallahu anhu, ya, wahai Rasulullah, kecuali idkhir, ya. Jadi minta pengecualian idkhir. Itu sebuah pohon yang digunakan untuk pandai besi, untuk memarakkan api, ya, sehingga ini bisa untuk melebur menjadikan cair api besi, demikian. Begitu juga untuk kuburan, ya. Wallahu alam apakah kuburan maksudnya untuk penyanggahnya, ya, yaitu penyanggah tanahnya, ya, seperti itu. Dan yang lain disebutkan, ya, untuk rumah kami, ya, disebutkan dalam hadis yang lain disebutkan, ya, itu untuk rumah. Jadi ternyata idkhir ini dahannya atau batangnya bisa dijadikan sebagai yaitu kayu perabot rumah, seperti contohnya mungkin dindingnya, ya, atapnya, seperti itu, ya. Maka Rasul mengatakan illal idkhir, kecuali idkhir. Jadi Rasul mengecualikan idkhir. Jadi kalaupun idkhir, pohon yang alami yang dia tumbuh, ya, di tanah suci Mekah, ya, ini boleh untuk dipotong, diambil dahannya, diambil juga batangnya, demikian. Hadis Bukhari Muslim, demikian, ya. Adapun selainnya maka diharamkan, ya, seperti itu. Termasuk barang hilang yang tidak boleh diambil, ya, kecuali hanya untuk diumumkan, seperti itu. Kalau diambil maka diumumkan kewajibannya. Baik, berikutnya, ya, mengumumkan barang hilang di masjid. Maka ini tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid, ya, karena ada hukumnya, ya. Diharamkan untuk mengumumkan barang hilang di masjid. Kenapa? Karena masjid itu dibangun untuk mengingat Allah dan beribadah kepada Allah, bukan untuk mengumumkan barang hilang. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjidi falyaqul la raddahallahu 'alaika fa innal masajida lam tubna li hadza." Ya, akhrajahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja mendengar seseorang itu mengumumkan barang hilang di masjid, maka ucapkanlah kepadanya, ya, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Masya Allah, sampai begitu doanya, ya. Sesungguhnya masjid tidaklah dibangun untuk hal ini. Hadis riwayat Muslim. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan kita tentang barang hilang. Insyaallah ta'ala pada waktu mendatang kita akan bahas tentang orang hilang. Jadi ada orang hilang, tapi nanti akan kita bahas pada waktu mendatang. Wallahu ta'ala alam. Kita masuki sesi soal jawab. Ada pertanyaan seperti ini, namun ini di luar tema, ya, di luar pembahasan kita. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mau bertanya, jika kita sudah berniat akan melakukan mandi junub, namun ketika mandi ia lupa dan melakukan mandi biasa, kemudian melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, ia baru teringat kalau ia tidak memenuhi syarat mandi junub, yaitu mungkin niat maksudnya ya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apa perlu mengulang mandi lagi dan sholatnya? Jazakallahu khaira. Baik, kita akan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertanyaan ini disebutkan bahwa ya orang yang dalam kondisi junub ini ternyata sudah ada niat ingin mandi junub. Hanya saja tidak dilakukan niat tersebut di awal mandi. Apakah ini sah? Nah, di sini sepengetahuan saya ada perbedaan pendapat. Yaitu meletakkan niat tidak di awal dari tidak di awal dari ibadah. Demikian, ya. Seperti itu. Dan ini permasalahan ini, perbedaan pendapat ini munculnya ya itu berasal dari perbedaan pendapat tentang niat itu apakah dia syarat ataukah rukun. Ya, demikian. Bagi yang mengatakan rukun, bagi yang mengatakan niat itu adalah rukun, maka memang dia harus disebutkan bersamaan dengan awal dari ibadah yang dilakukan. Karena rukun itu adalah ya mahiyatu syai', yaitu sesuatu ya yang dibangun dia ibadah itu, ya. Itu rukun. Ya. Adapun syarat adalah sesuatu yang ada sebelum ibadah dan harus diiringi dalam ibadah dan sampai akhir selesai ibadah tersebut. Demikian, ya. Jadi, adapun pendapat yang mengatakan niat itu syarat itu ada di sebelum ibadah. Saya pribadi condong bahwasanya ya niat itu adalah dia syarat, bukan dia rukun. Ya, niat itu adalah syarat, dia bukan rukun. Itu syarat dari setiap ibadah. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu bergantung berdasarkan niatnya dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Demikian. Dan niat itu boleh ada itu sebelum ibadah tersebut. Dan bila tidak dihadirkan ketika di awal ibadah, maka sudah mencukupi dengan niat yang ada sebelumnya. Demikian. Ya. Nah, ini kenapa? Karena niat itu adalah syarat, bukan rukun. Ya. Adapun rukun, adapun ya para ulama yang berpendapat bahwasanya niat adalah rukun, maka dia harus ada ya bersamaan dengan di awal ibadah itu. Tidak boleh ada sebelumnya. Jika sebelumnya ada dan tidak dimunculkan di awal ibadah, maka tidak sah, seperti itu. Nah, disinilah perbedaan pendapatnya. Namun yang kuat menurut saya wallahu ta'ala alam adalah ya ini adalah dia syarat. Niat adalah syarat, bukan rukun. Apa dalilnya? Perhatikan. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah berfirman, ini hadis qudsi, Allah mengatakan, Inna Allah katabal hasanati was sayyiati summa bayana dzalika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kemudian menjelaskannya. Allah mengatakan, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan." Maka siapa saja yang berniat ya, berniat di dalam hatinya, keinginan kuat, ya, berniat untuk melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi lakukan, maka Allah catat di sisinya dengan satu kebaikan sempurna. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, amal belum dilakukan, namun niat sudah mendahului. Amal tidak jadi dilakukan.
Niat sudah mendahului. Allah catat dengan satu kebaikan. Berarti apa? Niat terlebih dahulu baru amal. Ini menunjukkan bahwasanya niat lebih dahulu baru amal. Tidak harus dia apa? Bersamaan. Ya, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, karena bentuknya dalam bentuk apa? Berurutan. Ya. Siapa saja yang berniat melakukan kebaikan lalu dia tidak melakukannya, belum melakukannya. Kebaikan itu belum dia lakukan. Lihat, berarti apa? Niat terlebih dahulu baru perbuatan. Ini menunjukkan bolehnya terpisah, tidak harus bersamaan. Oleh karenanya saya condong bahwasanya ya, dalam kasus ini orang yang sudah berniat melakukan mandi junub, namun ketika dia mandi dia lupa untuk apa? Untuk berniat. Namun dia sudah apa? Meratakan air ke seluruh tubuhnya, maka sah. Kecuali apabila ya dia tidak meratakan air ke seluruh tubuhnya. Contohnya mungkin seperti mandi biasa, yaitu apa? Dia menyisakan rambut, hanya mungkin membasahi wajah, ya, dan sampai seluruh tubuhnya kecuali apa? Kepala. Kalau demikian maka ada bagian tubuh yang tidak terkena air. Kalau seperti ini maka tidak sah mandi wajibnya. Mengapa? Karena tidak meratakan air ke seluruh tubuh. Karena ya mandi wajib itu ya itu harus ada niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Ta'mimul ma' ala sairil jasad, yaitu apa? Meratakan air ke seluruh tubuh. Demikian, ya. Demikian. Namun apabila seseorang sudah niat namun dia lupa untuk menghadirkan niat ketika dia mandi, dan dia ketika mandi meratakan air ke seluruh tubuhnya, ya, maka wallahu ta'ala a'lam, maka sah mandi wajibnya. Kemudian ketika dia sholat maka sah pula sholatnya ketika tentunya terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Demikian, seperti itu. Namun apabila sudah berniat, ya dia berniat namun dia tidak menghadirkan niat ketika di awal mandi, dan begitu juga ternyata tidak rata air itu ke seluruh tubuhnya, seperti dia menyisakan kepala, atau dia tidak membasahi telinganya, atau ada sebahagian anggota tubuh yang tidak terbasuh, tidak basah dengan air, maka yang seperti ini tidak sah tidak sah mandinya, belum terangkat ya hadas besarnya, dan apabila dia pun berwudu untuk sholat maka sholatnya pun tidak sah pula. Wajib baginya untuk mengulangi mandi, demikian pula wajib baginya untuk mengulangi sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, saya kira saya cukupkan dulu ya untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Tentunya dalam penyampaian materi dan menjawab pertanyaan ini ya ada kesalahan dan kekeliruan dan kekurangan tentunya. Maka saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya mohon maaf atas kekurangan kesalahan tersebut. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.